KKAD 3.9 tentang menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi. Anggota kelompoknya yaitu Citra Liani, Deva Rizky Andriani, Auretsika Kalisa, Novita Dian Rahmawati Wijaya, Siska Ayu Pradana, dan Yeti Nur Afifah. Sejarah Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Pada 1927, Soekarno bersama kawan-kawannya mendirikan Partai Nasional Indonesia. Ia sering keluar masuk penjara akibat perjuangan melawan penjajah. Soekarno pernah menjadi ketua organisasi Putera, Cuo Sangiin, dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Setibanya di Indonesia dari Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat yaitu pernyataan Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Pidato ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, hingga diungsikan ke Rengas Dengklok. Kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskan pada secari kertas. Soekarno dan Muhammad Hatta diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, peran Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung, Soekarno terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno didampingi Muhammad Hatta dipercaya membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, Soekarno dikenal dengan sebagai pahlawan proklamator. Peran Bung Karno sebagai proklamator. 1. Perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi yang terjadi pada malam tanggal 17 Agustus, tepatnya sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat di rumah Laksamana Maheda, Jalan Bonjol nomor 1 yang sekarang menjadi kediaman resmi Duta Besar Inggris. Sebelum terjadi peristiwa perumusan teks proklamasi, Bung Karno dan Bung Hatta sempat diculik atau diamankan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi dengan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Perbedaan pendapat itu telah membawa golongan muda kepada tindakan berikutnya, yaitu mengamankan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan tersebut berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada jam 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Cikini, 71 Jakarta. Dalam keadaan tersebut, diyakini golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Juga oleh Soekarmi dijelaskan agar di Rengas Dengklok ini kedua tokoh tersebut harus menyatakan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Jika tidak dilaksanakan, pemberontakan melawan tiap penghalangan akan terjadi. Akan tetapi, sikap Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak berubah. Karena itu, Yusuf Kunto diutus ke Jakarta untuk melaporkan dan merundingkan dengan tokoh yang ada di sana. Tetapi yang ditemui hanyalah Kaigun, terutama Mr. Ahmad Subarjo. 2. Proklamasi Kemerdekaan. Pada keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di halaman kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur, sekarang Jalan Proklamasi, nomor 56 Jakarta, jam 12 siang, waktu Tokyo atau jam 10:30 waktu Jawa, zaman Jepang, atau jam 11 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta. Penanda tanganan teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia yang dipercayakan kepada Soekarno-Hatta disebabkan kedua tokoh tersebut merupakan dua tokoh yang tidak bisa dipisahkan, Dwi Tunggal, dan menjadi inti atau roh dari setiap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Hal tersebut terbukti pada saat perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maheda.
Setelah selesai penyusunan teks proklamasi, maka teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan pemuka-pemuka yang sebagian besar adalah anggota PPKI. Dan akhirnya teks tersebut disetujui. Akan tetapi, pada saat itu timbullah persoalan tentang siapa yang menandatangani teks proklamasi tersebut. Khairul Saleh tidak setuju apabila yang menandatangani adalah anggota PPKI dengan alasan karena pertimbangan anggota PPKI sebagian besar diangkat oleh Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia dan semua hadirin menyetujui usulan tersebut. Nilai-nilai perjuangan Bung Karno sebagai proklamator. 1. Kebangsaan atau nasionalisme. 2. Menjunjung tinggi persatuan. 3. Kerakyatan. 4. Kemandirian. 5. Religius. 6. Disiplin. 7. Kerja keras. Sejarah Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan wafat pada 14 Maret 1980. Dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hatta menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Setelah kembali ke tanah air, ia aktif di PNI bersama Soekarno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta menjadi salah seorang pemimpin putra, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Soekarno, Hatta pergi menghadap Terauchi di Saigon. Setelah pulang, Muhammad Hatta juga menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar bersama Soekarno menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Hatta juga ikut menandatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, Hatta dikenal sebagai pahlawan proklamator. Peran Bung Hatta sebagai proklamator. 1. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin putera, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Bung Karno, ia juga pergi menghadap Terauchi di Saigon. Setelah pulang, Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar bersama Soekarno bersedia menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya. 2. Penyusunan teks proklamasi. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Muhammad Hatta juga ikut menyempurnakan teks proklamasi kalimat kedua yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. 3. Proklamasi kemerdekaan. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai perjuangan Bung Hatta sebagai proklamator. 1. Nilai karakter demokratis. 2. Nilai karakter nasionalis. 3. Nilai karakter religius. 4. Nilai karakter cinta tanah air. 5. Nilai karakter kerja keras. 6. Nilai karakter mandiri. 7. Sederhana dan baik hati. 8. Jujur dan rendah hati. Sejarah Sultan Syahir. Salah satu golongan muda yang merencanakan penculikan Soekarno-Hatta Karangasdengklok, ya Sultan Syahir. Beliau yang lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909 ini memiliki intelektual tinggi dalam pergerakan nasional. Syahir yang menjabat sebagai pemimpin gerakan bawah tanah mendapat kabar dari radio luar negeri bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Langsung setelah mendengar berita itu, Syahir buru-buru kasih tahu berita tersebut ke Bung Hatta. Tapi apa respon Bung Hatta?
percayai berita tersebut karena harus menunggu kepastian tentang kekalahan Jepang. Maklum saja, Bung Hatta saat itu baru tiba dari Dalat, Vietnam, dan Syahir langsung memberitahu. Syahir kecewa dan akhirnya mengordinasikan para pemuda untuk mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Kenapa sih yang dipilih Rengas Dengklok? Menurut Syahir dan golongan muda, Rengas Dengklok di daerah Karawang itu merupakan tempat yang aman dari pengaruh Jepang supaya Soekarno-Hatta bisa fokus menyusun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan Syahir wafat pada 9 April 1966 di Zurich, Swiss, karena penyakit darah tinggi. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahi gelar pahlawan nasional untuk menghargai jasa-jasanya melalui SK Presiden nomor 76 tahun 1966 tanggal 9 April tahun 1966. Peran Sultan Syahrir pada masa kemerdekaan. Peranan yang dimiliki oleh Sultan Syahrir dalam persiapan kemerdekaan Indonesia adalah melakukan kegiatan penculikan bertujuan untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dikarenakan Sultan Syahrir telah mengetahui kekalahan Jepang dengan cara mendengar berita yang berasal dari stasiun radio yang berasal dari luar negeri. Kemudian ia bersama dengan rekan-rekannya membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke wilayah Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mempercepat kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai perjuangan Sultan Syahrir. Yang pertama patriotisme, yang kedua rela berkorban, yang ketiga cinta tanah air, yang keempat nasionalisme, dan terakhir peduli sosial. Sejarah Ahmad Subarjo. Diplomat yang lahir 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang merupakan penengah dari perbedaan pandangan golongan tua dan golongan muda tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda itu ingin Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan tua itu maunya sabar dulu, konfirmasi kalau Jepang sudah benar-benar kalah atau belum. Ahmad Subarjo yang tahu dari Wikana bahwa Soekarno-Hatta sedang berunding di Rengas Dengklok dengan para pemuda langsung menemui dan ingin membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo di depan para pemuda mengatakan, "Saya menjamin bahwa tanggal 17 Agustus 1945 akan terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau saudara-saudara ragu, nyawa sayalah yang menjadi taruhannya." Ahmad Subarjo wafat di Jakarta pada 15 Desember 1978. Atas jasa-jasanya pada Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Peranan Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Menjelang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ahmad Subarjo memiliki peran penting yaitu menengahi konflik antara golongan tua dan golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok. 2. Ahmad Subarjo merupakan Menteri Luar Negeri utama Indonesia yang memperjuangkan hingga titik darah penghabisan kemerdekaan bangsa. Nilai-nilai Ahmad Subarjo yaitu yang pertama, rela berkorban, cinta tanah air, nasionalis, pantang menyerah, dan patriotisme. Nah, sudah dijelaskan dari video tadi yaitu nilai-nilai dan peran-peran tokoh-tokoh proklamasi Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.